bersempit. Orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Shalom, selamat sore menjelang petang Sobat Kompari semuanya. Bagaimana kabar Sobat Kompari pada sore hari ini? Semuanya sehat ya? Puji Tuhan. Dan puji syukur juga kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kita pada hari ini kehidupan, dan juga kita semuanya pada hari ini diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu. Baiklah Sobat Kompare, sebelum memulai persekutuan kita pada sore petang hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bila pada sore petang hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kehidupan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kembali bersekutu pada sore petang hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk belajar tentang firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat kami mendengarkan, membaca firman-Mu, dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau saja memberkati kami juga persekutuan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Sobat Kompare, persekutuan kita pada sore petang hari ini mengambil tema sahabat dikala duka, di mana bacaannya terambil dari Yohanes 11 ayat 33 sampai 36. Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 36. Firman Tuhan akan saya bacakan sebagai berikut. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah
dan lihatlah, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sobat Kompari semuanya, dalam kehidupan yang telah kita jalani sampai saat ini, tentunya pernah mengalami peristiwa kedukaan, ya. Pernah mengalami kehilangan seseorang yang kita kasihi, entah kehilangan mungkin kakek, nenek, orang tua kita, saudara kita, atau mungkin juga sahabat atau teman kita. Nah, saat seseorang itu mengalami peristiwa duka, seseorang bisa merespon peristiwa duka ini sebagai suatu penderitaan batin. Di dalam kedukaan ini, seseorang membutuhkan peneguhan, membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dan pada saat ini, kita, Sobat Kompari semuanya akan bersama-sama belajar bagaimana menjadi sahabat yang baik, yang akan mendengarkan dan memahami perasaan dari orang-orang yang sedang berduka. Sobat Kompari semuanya, dari bacaan yang tadi kita sama-sama baca dari Yohanes 11 ayat 33 sampai 36, kita belajar ya dari Yesus, di mana Yesus menjadi sahabat yang baik bagi orang yang berduka. Dari bacaan tadi, ada peristiwa kedukaan yang pada saat itu dialami oleh Maria dan Marta, di mana Maria dan Marta baru saja ditinggalkan oleh saudaranya yang dikasihinya, yaitu Lazarus. Pada saat itu Yesus tiba di Betania, namun Lazarus telah meninggal, atau tepatnya sudah 4 hari Lazarus meninggal. Dan dalam kepercayaan orang Yahudi, nyawa dipercaya masih ada di sekitar jasad selama 3 hari. Ya, selama 3 hari dipercaya nyawanya masih ada sekitar jasad. Tetapi bila lebih dari itu, sudah tidak ada lagi. Maka tak mengherankan bila kedatangan Yesus pada hari yang keempat itu, hari keempat setelah kematian Lazarus, membuat Marta dan Maria sangat-sangat kecewa. Kekecewaan mereka itu tampak tidak tersembuhkan. Sekalipun banyak orang yang datang, banyak orang yang hadir memberi penghiburan kepada mereka. Seperti tertulis dalam Yohanes 11 ayat 21. Ditulis demikian. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, dari ungkapan ini tadi tampak bahwa perasaan duka yang dialami oleh Maria dan Marta itu suatu perasaan duka yang sangat-sangat mendalam, sangat-sangat sedih. Kematian saudara mereka yang dikasihi, yaitu Lazarus, membuat Marta dan Maria ini mengalami penderitaan batin yang teramat berat, teramat-amat sedih. Nah, Sobat Kompari semuanya, Yesus penuh belas kasih kepada Marta, Maria, juga Lazarus. Jadi ketika Yesus melihat Maria menangis bersama-sama dengan orang Yahudi yang pada saat itu datang ikut melayat, maka masjullah hatinya. Kata-kata masjul ini boleh disederhanakan
suatu perasaan emosi yang juga mendalam, empati yang sangat mendalam, masjul hatinya. Yesus sangat terharu. Hal ini merupakan wujud empati yang mendalam dari Yesus untuk keluarga yang berduka pada saat itu, yaitu Maria dan Marta. Sikap empati ini menunjukkan bahwa ia atau Yesus mau menjadi sahabat di kala duka. Selain dari maskulnya hati Yesus, rasa empati itu juga tampak dari tangisannya. Seperti yang tertulis tadi di Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Ya, tertulis di situ. Maka menangislah Yesus. Menurut Sobat Kompare, kok Yesus sampai menangis? Loh, apakah Yesus ini cengeng? Ataukah bagaimana? Seseorang sampai menangis, ya? Tetapi ternyata tangisan Yesus ini bukan karena Yesus itu cengeng, bukan seperti itu ya. Tetapi karena Yesus turut merasakan kesedihan yang teramat-amat dalam. Kesedihan yang dirasakan Marta dan Maria pada saat itu. Oleh karena itu, Yesus mengungkapkan kesedihannya, Yesus mengungkapkan empatinya yang dalam itu juga melalui tetesan air mata. Yesus saat itu hadir, dia tidak menyampaikan kata-kata penghiburan, ya. Tetapi Yesus tahu hanya dengan kehadirannya ia mampu memberikan dukungan, ia mampu meneguhkan keluarga yang berduka pada saat itu. Nah, Sobat Kompare semuanya, pada peristiwa kedukaan yang dialami oleh Marta dan Maria pada saat ini, kita mendapatkan contoh, kita mendapatkan pelajaran dari kehadiran Yesus yang menjadi sahabat yang baik bagi keluarga yang berduka. Tindakan Tuhan Yesus dengan hadir di tengah kedukaan Maria dan Marta menjadikan keluarga yang berduka ini memiliki harapan baru. Coba, mari kita telusuri lagi tadi apa saja yang dilakukan Yesus untuk menjadi sahabat bagi Maria dan Marta. Jadi pada saat Yesus mendengarkan berita bahwa Lazarus meninggal, maka yang pertama, Yesus datang, hadir, menemui keluarga yang berduka. Kalau kita pada saat ini hadir melayat, begitu ya. Dan hadir atau melayat itu merupakan perhatian awal bagi orang atau bagi keluarga yang mengalami kedukaan. Saat hadir melayat, saat hadir di keluarga yang berduka, Yesus cukup menjadi pendengar. Ia menjadi pendengar yang baik, karena memang ada kalanya mendengar itu jauh lebih penting daripada berusaha untuk menghibur dengan kata-kata. Bukannya menghibur dengan kata-kata itu tidak penting, tidak. Karena memang ada kalanya seseorang yang berduka juga perlu didukung, perlu dihibur dengan kata-kata. Hanya dalam kasus Maria dan Marta pada saat ini, cukup dengan kehadiran Yesus pada saat itu sudah meneguhkan dan menguatkan keluarga yang berduka. Nah, kemudian tindakan Yesus selanjutnya ialah ia ikut menangis bersama mereka. Yesus turut merasakan perasaan duka yang mendalam yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Menangis itu bukanlah hal yang tabu,
ya Sobat Kompari semuanya, tetapi dengan tangisan yang tulus, dengan tangisan yang benar-benar keluar dari dasar hati kita yang terdalam, itu dapat turut meneguhkan keluarga yang berduka. Nah, demikian Sobat Kompari semuanya yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini, ya kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus untuk bersama-sama menjadi sahabat yang baik bagi keluarga yang berduka. Seperti tadi sudah dijelaskan, Yesus hadir di tengah keluarga yang berduka. Yesus menjadi pendengar yang baik, dan Yesus juga turut serta menangis karena Yesus juga merasakan kesedihan yang mendalam. Kiranya apa yang telah kita baca, kita renungan bersama ini boleh menjadi pelajaran yang baik buat kita, agar kita semuanya, Sobat Kompari semuanya, boleh menjadi sahabat yang baik di kala duka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari Sobat Kompari, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada sore petang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Engkau untuk dapat menjadi sahabat yang baik di kala duka. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menolong kami untuk senantiasa boleh memiliki sikap peduli terhadap sesama kami yang berduka dengan penuh tanggung jawab. Dengarkanlah doa permohonan kami ini Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu saja doa kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.